Sesawi Kur Yesus channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai Tuhan bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluarga muda dan saudara-saudara yang terkasih, selalu beroleh sukacita berkat dari Tuhan serta perlindungan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, pada kesempatan ini kita bersama-sama dengan sukacita Tuhan merayakan pesta Yesus yang dipersembahkan di bait Allah, sahabatku. Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Pekan biasa keempat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, buat keluarga muda dan saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang tua, Yusuf dan Maria melaksanakan kewajiban mereka sesuai Taurat Musa. Mereka membawa Yesus ke Kenisa sesuai hukum Tuhan, sahabatku. Sungguh dari kisah ini kita menjadi tahu bahwa Yusuf dan Maria sungguh-sungguh merupakan orang tua yang setia dan taat, baik serta spiritual kepada Allah maupun secara sosial menurut adat kebiasaan masyarakat setempat, sahabatku. Maka tidak heran kalau di akhir bacaan pada kesempatan ini ditekankan bahwa anak itu, sungguh yang dimaksud adalah Yesus, sahabatku, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sahabatku yang dikasihi Kristus, karena orang tua biologisnya pun adalah orang-orang yang berlimpah kasih karunia dan taat kepada Allah. Sahabatku, keteladanan orang tua sangat penting bagi anak-anak. Sungguh dalam pengalaman sehari-hari, ada anak yang sangat sulit berbagi kasih karena ia sendiri haus akan kasih, sahabatku. Bahkan pernah ada remaja yang sungguh bersharing bahwa ia susah sekali membayangkan Bunda Maria sebagai bunda penuh kasih
karena hampir setiap hari ia bertengkar dengan ibu kandungnya di rumah sahabatku. Oleh sebab itu sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, melalui pesta Yesus dipersembahkan ke Kenisah pada kesempatan ini, kita sungguh diajak untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, baik secara sosial maupun secara spiritual sahabatku. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada sahabatku. Kita sungguh berterima kasih karena pada kesempatan ini kita dengarkan firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sungguh firman Tuhan pada kesempatan ini menuntun kita dan menguatkan kita. Kenapa? Karena sungguh mengingatkan kita bagaimana kita menjadi orang tua. Orang tua yang bertanggung jawab, mendidik anak-anak dengan kasih Tuhan. Lalu pertanyaannya sahabatku, bagaimana kita sebagai orang tua? Sudahkah kita mendidik anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, sukacita, dan penuh dengan tanggung jawab? Ataukah kita sebagai orang tua masih terkadang egois dengan kepentingan kita sendiri dan kadang lalai dengan anak-anak kita? Jawabannya tentu ada di dalam hati sobat Gela Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semuanya, kami berharap selalu bahwa semuanya orang tua telah mendidik anak-anak kita semua dengan penuh kasih, penuh sukacita, dan berkat dari Tuhan sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala firman yang boleh kami cecap pada kesempatan ini. Sungguh menguatkan kami Tuhan. Tuhan, semoga para orang tua meneladani Santo Yusuf dan Santa Maria dalam mendampingi dan mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup dan banyak orang terima berkat-Mu Tuhan. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi menurut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda dan saudara-saudara terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sahabatku, mari menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana, karena kasih Tuhan selalu menyertai kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan dan banyak orang disembuhkan, banyak orang ditunjukkan jalan Tuhan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.